Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dalam kebersamaan malam hari ini kita akan membangun ibadah sekaligus mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan kudus. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita masing-masing dan kita serahkan ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Sesungguhnya ibadah keluarga dan pecawisan perjamuan kudus pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita awali kebersamaan malam hari ini dalam ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 7. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Semua malaikat segenap memuji Dikau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Yang telah menang dan yang diperjuangkan, mengaku nama-Mu, madanya berkumandang. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Kita diantar dengan sabda pembimbing kita dari 1 Korintus pasal 15, saudara-saudara, ayat yang ke-58. 1 Korintus 15, ayat yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama, saudara. 1 Korintus 15, ayat yang ke-58. Demikian sabda Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan ungkapan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 219. Pelengkap Kidung Jemaat 219, bait 1 sampai bait yang ketiga. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku
datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasih Saudara-saudaraku, ungkapan pujian dan kerinduan kita untuk mendengarkan sapaan sabda Tuhan adalah bukti bahwa hati kita, hidup kita sepenuhnya membutuhkan makanan yang mencukupi akan kebutuhan bagi iman kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri larut dalam perenungan firman yang menghantar kita untuk mendapatkan makanan bagi iman kita. Mari bersama-sama kita berdoa dulu sebelum kita larut dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, beserta dengan keluarga-keluarga yang lain kami berhimpun. Di dalam ungkapan diri kami yang senantiasa merindukan akan cinta kasih Tuhan, di tengah-tengah sapaan firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami sampai hari ini. Dan kami sudah beroleh penghiburan, kekuatan, karena Engkau yang selalu memberikannya kepada kami. Demikian pula pada malam hari ini, ketika kami bersiap diri untuk menerima sapaan firman-Mu. Kami mengakui akan kelemahan dan ketidakmampuan kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu melalui firman yang kami dengarkan. Oleh karena itu urapilah dan berkatilah kami dalam kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti lebih dalam apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Bapa, sungguh kami merasa telah mendapatkan makanan bagi iman kami yang mendasari seluruh kehidupan kami sehari-hari. Inilah kerinduan kami. Demikian pula malam hari ini ketika kami juga rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa, berkatilah kami semua, lebih-lebih hamba-Mu yang menjadi perantara untuk menguraikan dan menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan urapi
dan Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami semua diberkati dengan sabda-Mu. Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 22 sampai ayat 39. Bacaan kita cukup panjang, saudara-saudara, tetapi akan saya bacakan dengan cepat. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk menyimak. Ibrani 10 ayat 22 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya." Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian bacaan firman Tuhan, saudaraku. Mari kita sambut dulu bacaan firman Tuhan tadi dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 31B. Kita akan pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Serta tertolong oleh
tanggalkannya kuasanya, terdorong kasih yang besar, dan aku pun tertolonglah, terpilih jadi miliknya. Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera semuanya, apa kabar pada malam hari ini? Kiranya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Saudara, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa malam hari ini kita akan menggunakan kesempatan ibadah ini juga sebagai pecawisan atau persiapan untuk pelayanan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mengingat begitu pentingnya perjamuan kudus bagi perjalanan iman kita, maka mari kita benar-benar akan menghayati dan mencoba untuk terus mendasarkan di dalam seluruh karya Tuhan yang mendatangkan kekuatan, lebih-lebih keselamatan dalam hidup kita. Dan perenungan kita pada malam hari ini terkait dengan itu, saya berikan judul Beriman Butuh Ketekunan dan Upah dari Ketekunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mengikut Kristus, artinya mereka yang telah menjadi pengikut Kristus, berarti sejak awal menyadari akan jaminan hidup yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Jadi setiap orang yang telah menjadi pengikut Kristus, mereka menyadari akan adanya jaminan bagi hidup mereka yang diberikan oleh Kristus sendiri. Oleh karenanya, saudara, mereka mendapatkan kekuatan setiap hari, dan berkat Tuhan semakin mendekatkan hati mereka yang telah percaya itu kepada Kristus. Setiap hari ketika mereka diberikan kekuatan, diberikan berkat, maka itu akan mengingatkan untuk senantiasa semakin hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, namun juga menjadi pengikut Kristus tentu sadar akan konsekuensi dari panggilan Tuhan itu atas dirinya. Yaitu diantaranya adalah selain menerima berkat, kita bersukacita, tetapi ada konsekuensi yang lain, saudara. Yaitu ikut menderita. Mengapa, saudara? Sebab dunia ini dengan segala yang ada dan orang-orang yang ada di dalamnya memiliki cara hidup yang berbeda dengan mereka yang telah percaya dan mengikut Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, seringkali kita mendengar banyak sabda yang mengingatkan kita supaya kita selalu memiliki pembaruan budi dengan melihat cara hidup yang saat ini diantaranya dan sebagian orang telah terpikat dan mengikuti alur ataupun cara hidup yang menjadi pilihan mereka yang mengarah kepada kesesatan dan cara hidup yang kurang baik. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun banyak yang dipanggil dengan memikirkan, mengingat adanya konsekuensi ikut menderita tadi, meskipun banyak orang yang dipanggil, namun tidak banyak orang yang segera mau untuk mengikut Tuhan. Dan meskipun
telah diberitakan firman Tuhan, berita sukacita kepada banyak orang, tidak segera orang-orang itu akan menjadi percaya. Dan itu bukan sesuatu yang baru lagi, saudara. Nah, dan bagi mereka yang menyadari itu dan mau menerima panggilan Tuhan atas hidup mereka, berarti orang-orang tersebut telah mendapatkan pencerahan dalam hidupnya. Dan pada akhirnya mereka memiliki identitas yang baru dan mereka adalah orang-orang yang istimewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak kapan? Sejak kapan hal itu menjadi istimewa atas diri setiap orang percaya? Tentu sejak awal ketika mereka mengucapkan dan mengungkapkan iman percayanya untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang nyata yang kemungkinan dapat menjadi tantangan hebat, bahkan menggoncangkan iman, sudah ada sejak lama. Di dalam Alkitab pun telah dituliskan banyak terjadi penganiayaan secara badani yang dilakukan kepada para nabi, para rasul, dan para utusan-utusan Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan sampai hari ini. Dan juga penganiayaan secara psikis yang dialami oleh orang-orang yang memiliki keteguhan untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka mungkin dikucilkan, mereka dijauhi, dan mereka mendapatkan tekanan-tekanan untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus menjadi pilihan dalam hidupnya dan jalan hidup. Saudaraku, demikian pula kemudian banyak diberitakan adanya ajaran-ajaran yang mencoba untuk membelokkan kebenaran Alkitab di dalam kehidupan. Saudaraku, ketika kita telah mengetahui bagaimana itu disingkapkan, diberitahukan melalui peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam Alkitab. Orang-orang yang telah benar-benar dipilih oleh Allah dan percaya, tidak menganggap sebagai sesuatu yang baru, sebab ada kekuatan yang jauh lebih besar untuk hidup di dalam keteguhan iman. Karena mereka percaya, kita semua percaya, bahwa mereka yang telah percaya kepada Tuhan, hidup ini tidak akan berakhir di dunia ini saja. Tidak berhenti selama kehidupan di dunia ini saja. Dan pengalaman-pengalaman buruk yang menyakitkan secara badani, serta yang kehilangan, orang-orang yang kehilangan segala sesuatu yang menjadi miliknya, tetap dapat diterima dengan sukacita. Sebab jika dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan dari janji yang digenapi, yang bersifat kekal, maka semuanya itu tidak ada artinya. Itu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beriman itu mengandung janji yang penuh harapan. Maka ketika di dalam tulisan kitab Ibrani ini memberikan penekanan kepada setiap orang percaya, karena ketika mereka telah menaruh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka telah percaya, maka segala harapan hidup mereka terbuka. Dan janganlah kepercayaan itu dengan cara apapun dan bagaimanapun dilepaskan. Sebab di dalam kehendak Allah ada waktu untuk menanti dan ada waktu untuk bekerja di dalam ketekunan. Oleh karena itu, saudaraku, dengan menyadari ini, maka hanya ada dua pilihan yang kita harus lakukan. Yang pertama, saudaraku, hidup bertahan di dalam iman dan mendapat penerimaan Allah, atau melepaskan kepercayaan itu dan mendapati Allah tidak berkenan kepada
kita. Tentu saudara, pilihan yang pertama adalah mutlak. Jika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan upah dari ketekunan kita itu. Dan jikalau kita melakukannya, maka dibutuhkan ketekunan. Dan ketekunan itu adalah sesuatu yang identik dengan upaya kerja keras, rajin untuk melakukannya dengan setia. Saudaraku, dalam hal apakah ketekunan itu harus kita lakukan? Sesuai dengan nasihat di dalam tulisan kitab Ibrani, maka yang pertama dapat kita peroleh nasihat untuk kita renungkan adalah bagaimana kita perlu bertekun di dalam menghadap Allah. Ya, jadi pada ayat 22, di dalam menghadap Allah, kita perlu tekun sedemikian rupa. Apa artinya? Menghadap Allah adalah berarti membangun kebersamaan bersama Allah, beribadah kepada Allah. Itu adalah bagian dari olah spiritual kita, olah spiritualitas kita. Supaya kita ada kedekatan hubungan dengan Tuhan. Kita mendapatkan tuntunan, bimbingan, nasihat, perintah, petunjuk dalam hidup. Dan melaluinya setiap orang akan diarahkan kepada hidup yang menuntun kepada kebenaran dan juga keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu yang kedua, ditunjukkan pula kita perlu tekun di dalam menjaga keteguhan kita akan pengakuan kita. Pengakuan kita akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya, saudaraku, kita perlu sekarang mempertanyakan diri kita, siapakah kita? Ketika kita sudah percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki identitas yang baru. Kita adalah anak-anak Allah. Oleh karenanya, mari kita tetap teguh berpegang pada pengakuan kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu nasihat yang ketiga, saudaraku, setiap orang perlu untuk menjaga ketekunan mereka di dalam hal memperhatikan atau saling memperhatikan dan memberi motivasi satu dengan yang lain. Ayat yang ke-24. Saudaraku, ternyata setiap orang yang telah percaya kepada Kristus, ketika mereka telah dimampukan untuk menjaga spiritualitasnya hidup, maka mereka juga perlu menyatakan bagaimana upaya untuk saling memperhatikan dan memberi motivasi dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Oleh karenanya, saudaraku, ada hubungan antara yang imani dan yang jasmani. Ya. Antara yang rohani dan yang jasmani. Ada satu keterkaitan untuk kita dapat saling melengkapi satu dan yang lain. Ketika setiap orang mampu menjaga sedemikian rupa komunikasi, hubungan, dan kedekatan dengan Tuhan, maka mereka mendapatkan petunjuk untuk dapat juga melakukan satu tindakan yang akan membuat hubungan dengan orang lain itu terjaga baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka inilah, maka ketekunan inilah yang perlu terus kita jaga sampai akhirnya nanti. Saat ini ketika kita telah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memelihara, menjaga dengan penuh ketekunan. Supaya melalui tindakan-tindakan tadi, kita senantiasa akan menjadi orang-orang yang terus dapat memiliki kekuatan di dalam hidup. Iman kita tetap terjaga di dalam Kristus Yesus, dan itu semua akan boleh memberikan kekuatan bagi perjalanan hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, salah satu wujud ketekunan kita di dalam rangka menghayati panggilan iman kita
dalam kehidupan berpelayanan dan bergereja. Saat salah satunya adalah di dalam rangka pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus atau seringkali disebut dengan ekaristi atau komuni adalah tanda kudus yang ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan terus diingatkan betapa besar pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan akan hidupnya. Dan setiap orang yang diingatkan akan kematian Tuhan dan kebangkitannya, maka mereka selalu akan dapat mengarahkan hidupnya menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Saudaraku, mari bersama-sama di dalam pelayanan perjamuan kudus yang segera akan kita ikuti. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, supaya kita mampu untuk benar-benar menghayati kematian dan kebangkitannya yang diberikan untuk kita, yang akan mendatangkan kekuatan baru, kehidupan baru. Semuanya itu perlu ketekunan. Dan setiap orang yang telah tekun melakukannya, mereka layak mendapatkan upahnya. Selamat menghayati firman Tuhan pada malam hari ini, dan selamat mempersiapkan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan sendiri yang akan hadir dalam kehidupan saudara-saudara, dan iman kita akan semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur, kami telah mendengarkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk terus bertekun di dalam iman dan pengharapan kami. Seperti yang Engkau nyatakan kepada kami, pengharapan kami di dalam Kristus Yesus tidak akan terkalahkan oleh apapun. Meskipun di tengah-tengah perjalanan iman kami, di situ ada banyak hal yang menjadi tantangan. Bahkan juga menjadi bagian dari upaya penganiayaan secara badani maupun secara psikis yang kami alami. Seperti hamba-hamba-Mu yang telah mengalami hal yang demikian. Namun mereka dengan penuh kesetiaan untuk menyatakan keteguhan diri. Demikian pula kami, kiranya kami mampu untuk terus menjaga keteguhan kami di dalam iman percaya kami hanya kepada Engkau. Bapa, sempurnakanlah perenungan kami pada malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan menghimpun persembahan, tanda syukur kita kepada Tuhan setelah kita diberkati dan juga menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan ungkapan syukur kita masing-masing dalam dasar firman Tuhan, Roma 12 ayat 1. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari bersama kita menghimpun persembahan dalam iringan pujian Kidung Jemaat 288. Kita pujikan bait 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Jiwa raga maka
puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Mari kita bawa persembahan yang telah kita himpun, saudara, dalam ungkapan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersembah sujud di hadapan-Mu, mengucapkan rasa syukur kami karena tuntunan dan penyertaan-Mu nyata atas kami. Dalam ungkapan syafaat kami pada malam hari ini, perkenankanlah kami juga naikkan permohonan kami terkait dengan pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah situasi saat ini. Bapa, Engkau tahu pergumulan kami, namun demikian kami terus ingin bertumbuh di dalam iman. Dan sebagai tanggung jawab iman kami, maka kami perlu bertumbuh di dalam setiap pelayanan yang dapat kami terus lakukan. Berkatilah seluruh kegiatan ibadah, meskipun kami tata sedemikian rupa, supaya kami terus mampu mendapatkan kekuatan dan tuntunan dari setiap sabda-Mu yang kami dengarkan. Lebih-lebih bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain, dan juga saudara kami seiman dimanapun berada. Bapa, berkatilah seluruh pelayan-pelayan jemaat, agar terus mampu dengan kesetiaan dan ketekunan di dalam melakukan tugas panggilannya. Ya Tuhan, kami ingat akan saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang membutuhkan kekuatan keteguhan hati, yang bersumber daripada penyertaan dan berkat Tuhan. Dan kiranya saudara kami terus mampu merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya karena Engkau berkehendak, saudara kami boleh menerima pemulihan dan kesembuhan yang datangnya dari Engkau saja. Berkatilah mereka dengan kesabaran, kekuatan, lebih-lebih keluarga yang dekat. Ya Tuhan, anak-anak kami yang terus bertumbuh di dalam iman, di dalam ketekunan untuk belajar, dalam mencari peluang bekerja, dan juga yang sedang mencari serta menemukan pasangan hidup. Tuhan, berkatilah mereka senantiasa supaya tetap tekun melakukannya dan terus di dalam keteguhan hati pula. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat dalam setiap profesi dan pekerjaan masing-masing, supaya melaluinya dapat menjadi sumber berkat dan dapat menjadi sarana berkat pula bagi orang lain. Kami terus memohon tuntunan Tuhan untuk seluruh tenaga medis dimanapun yang saat ini bekerja ekstra untuk menolong dan membantu mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Bangsa dan negara kami yang menjadi pemimpin untuk memberikan kebijakan dan aturan-aturan yang menjadi acuan seluruh masyarakat, Tuhan kiranya juga memberkati. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini, kami telah menghimpun tanda syukur kami dalam wujud persembahan. Sucikanlah ya Allah, agar menjadi sarana bagi kami untuk terus terlibat dan ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Tuntun dan berkatilah setiap keluarga dan kami semua dimanapun, agar kami terus dapat mampu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dalam ungkapan pujian pelengkap Kidung Jemaat 177. Kita akan pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta,
Tuhanku membawa terang. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku ubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Oh, ini aku, tutus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Oh, utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Saudaraku, undurlah dari kebersamaan pada malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan memberkati, menyertai, dan menuntun kehidupan saudara-saudara saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah berakhir. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.